Pernah tidak kau lagi baring setengah 5 subuh mas kau bilang seru bunuh diri nih kayaknya di asiknya anjing keren sekali bunuh diri. Dan itu tuh tidak ada perasaan takut ketika saya pikirkan itu tuh. Selamat siang teman-teman, saya Opil Putra dan saya anak muda yang berasal dari Wawotobi dan hidup lumayan lama di Kendari. Dari awalnya itu mau kuliah ceritanya, cuman makin tengah-tengah kuliah aja main-main di kos kayaknya di berteman tuh tidak selesai nih kuliah. Selesai kuliah 4 tahun D3, harusnya cuma 3 tahun sebetulnya. Yang bikin sibuk ya permintaan orang-orang. Permintaan klien yang kasih sibuk sejauh ini adalah bagaimana caranya menyesuaikan diri karena corona gitu. Karena kita tahu kemarin pandemi bikin orang stuck, akhirnya pelan-pelan sudah mulai aktif lagi dunia luar, kayak kita tahu mulai banyak lagi yang rame, dan akhirnya kayaknya disibukkan dengan bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kayaknya bagaimana kayak bisa survive untuk mungkin bikin karya-karya lain lagi. Karena kita tahu after pandemi kayaknya kebanyakan orang di rumah itu kayak menambah power untuk beberapa orang untuk berkarya lebih giat lagi. Akhirnya itu juga membuat saya kayak bagaimana cara menyesuaikan diri di era yang sekarang ini. Profesi saat ini saya bagaimana nih mau dibilang seorang stand up comedian takut terlalu kepedean. Ya kalau ada yang bilang stand up comedian ya mungkin saya adalah komika. Itu tuh kalau dia bilang pekerjaan itu bukan pekerjaan, mungkin lebih tepatnya hobi. Karena dari SMA saya itu tidak ada satu hal pun yang saya ahli di dalam itu. Nggak ada. Lomba azan saya nggak pernah menang. Lomba azan beberapa kali tuh sampai kuliah nggak menang juga lomba azan. Sampai main bola nggak tahu main gitar, mau menyanyi suara jelek. Pas tamat SMA tuh bingung-bingungnya kayaknya. Apa bisa saya ini kasihan tuh. Bodoh betul. Akhirnya ketemu dunia stand up comedy. Ini orang bicara di atas banyak yang tertawa tuh, kayaknya seru ini ditertawai. Walaupun sehari-hari juga, karena dulu tuh kayak tidak, kalau ada satu anak kecil di kampung terus tidak terlalu besar badannya, itu pasti kadang jadi bahan bulian bisa jadi. Nah mungkin karena itu yang bikin mentalku jadi terbiasa disiksa. Jadi kayak biasa untuk struggle hari per hari, akhirnya membuat saya kayaknya banyak hal yang ingin saya ceritakan di panggung gitu. Jadi bisa dibilang hobi yang berpenghasilan. Hobi yang berpenghasilan bisa jadi sih kayaknya, tapi tidak diniatkan. Bukan kayak belajar menyanyi nih supaya nanti kalau satu main gitar saya bisa menyanyi bisa dibayar. Nah dulu enggak terpikir begitu. Dulu cuman bagusnya nih stand up di kehiburan saja, kayak cari panggung, ada bisa tampil di situ, tidak dibayar, tidak urus, yang penting tampil. Lama kelamaan kayak asik juga ini, ada hal yang bisa kita cerita. Habis itu lama kelamaan kenapa ada orang yang hubungi dia bisa tampil di acara aku, nanti budgetnya begini. Wah dulu tuh pertama kali mau dibayar saya tidak mau. Temanku udah telepon saya, namanya Serandi, dia bilang halo Phil, ada job stand up ini. Hah? Job? Apa maksudnya itu? Semester 1 kuliah, tiba-tiba job. Hah? Maksudnya job? Tidak, kita isi acaranya orang stand up begini-begini. Dibayar? Yuk dibayar. Kasih tau aku jamin dibayar lah, kayak apa saja. Jadi kayak dulu tuh takut, soalnya kalau dibayar kan bawaannya bukan lagi hobi, tapi sudah harus kerja. Bagaimana caranya klien dia puas? Berarti kita laki-laki pemuas. Nah, akhirnya tuh udah dapat job itu, saya bilang jam dibayar Andi. Wah akhirnya kita stand up, datang sana lucu acaranya. Pas pulang cuma dapat minum, capek. Saya bilang main tadi dibayar di. Kalau saya tahu, nah buset. Lama kelamaan dari situ saya ingat open mic pertamaku. Bukan open mic pertama, beberapa open mic yang ketiga kali kalau nggak salah. Hari itu saya ketemu temanku Asrandi di bazar salah satu jurusan di Unhalu, jurusan bahasa Inggris kalau nggak salah, bikin bazar tahun 2016. Pas di situ tuh
mau stand up orang, terus saya kayak dipanggil-panggil yang di bazar begitu deh, bisa isi acara aku. Apa jika biasa datang dari sore, saya tunggu, saya bantu orang kak, atau bagaimana. Nah datang di sana sebelum tampil, temanku Asar Andi dia bilang, sebentar Phil, samain pertama saja nah, atau kau kedua, nggak apa-apa aja terserah mi. Randi, apa? Saya sebut stand up saja, saya mau kuliah. Wah, Randi tuh yang dia orangnya kuliah terus sampai dia bilang biasa saja tuh stand up kuliah. Dia bilang enggak aja saya kayaknya. Saya kalau mungkin bisa stand up saja jam bisa kuliah. Cuman ternyata tujuan awalku di Kendari kan kuliah. Akhirnya memang terhambat kuliah. Lama-kelamaan itu memang berjalan beriringan karena mungkin kalau kita temukan satu hal yang kita cintai, kayaknya kita akan luangkan waktu kita 24/7 untuk hal itu begitu ya, mencari tahu tentang itu, aktivitas tentang itu, sampai waktu itu kayak jam dulu pacaran tuh. Ada cewek SMS kita di mana? Saya di rumah sini kok. Mau juga Pak. Kan hilangkan dulu pikiran. Nah mau dulu, pokoknya fokus untuk hal itu dulu. Sampai akhirnya ikut lomba pertama dulu tuh ada di Lipo. Itu adalah lomba yang kayaknya 3 menitku di situ menentukan siapa saya hari ini kayaknya. Kalau saya tidak buang 3 menit itu kayaknya saya akan ada di sini dan saya akan kenal kamu orang. Mungkin saya ada di Wotobi, mungkin tes CPNS, bagaimana sih tidak tahu. Jadi hari itu ada salah satu koran di Kendari, sebut saja Koran Harian Sultra, nanti akan di mengadakan lomba stand up, dan itu tahun 2016 apa 17. Saya bukan anak stand up, tidak punya ini, tapi satu hal yang saya tahu, saya suka nonton stand up dan semua saya cari di internet. Dan saya tidak ada guru stand up, bukan juga saya bilang saya so jago, tidak, cuman buka mata saja. Sekarang tuh apa yang tidak ada di internet. Jadi semua saya nonton di situ, saya cari tahu di situ. Siapa yang saya suka saya nonton. Saya cari video skandalnya, enggak ada itu hari. Radit terlalu normal kehidupan anunya kan, siapa tahu ada video skandalnya tuh lumayan selain stand up-nya. Tidak ada basicku untuk bilang seorang pembicara. Di SMA juga tidak terlalu banyak temanku. Tidak terlalu populer di sekolah, bicara juga jarang. Kadang suka ditegur sama teman, kok bicara aku juga busuk mulutmu nanti. Tidak bicara diam terus. Nah, akhirnya pas lomba itu tuh saya habiskan 1 hari 1 malam untuk tulis materi original. Dan dari awal pertama kali stand up, hal yang saya paling tidak ingin lakukan adalah copy paste jokesnya orang. Karena itu adalah hal yang paling berdosa di dunia stand up. Ya bukan karena ini kita bukan cover musik tuh. Masa lucu-lucunya orang, karyanya orang mau di cover di dalam jokes begitu, nggak bisa. Saya tulis materi untuk stand up di lomba itu, dan ternyata lomba itu sebetulnya untuk anak SMA, nggak ada yang kuliah. Tapi kita karena masih semester berapa dikasih masuk nih di listnya anak SMA, akhirnya stand up di situ lomba. Pertama kali lomba, saya tidak tahu apa semua bilang. Padahal ada saya tulisku di rumah, di tengah-tengah beat, di tengah-tengah jokes, saya blank. Kayak langsung datang pikiran, langsung blank, langsung lupa karena bukan orang yang berada di panggung. Blank langsung kayak tadi saya bilang. Langsung muncul pikiran di kepala aku, kau turun Mila, kes malu orang tuamu itu kau datang di sini, kau udah lihat kau tantemu. Apa mana ini? Dalam 3 detik itu turun. Tapi ada kayak bahasa kecil di belakang ya. Mas begini kok nggak bisa? Ayolah, kasih selesai kok lah. Kok bisa Ji? Akhirnya di tengah-tengah perlombaan stand up itu, saya bilang begini, oke, saya pulang ini saja deh. Saya simpan mic terus saya jalan pulang. Saya jalan turun, 3 langkah langsung kayak, kok gila kah? Terus saya naik kembali langsung semulai stand up dan saya ingat semua situ materiku, dan akhirnya saya juara 2. Saya bilang kayaknya kalau saya betul-betul pulang hari itu, saya akan sesali apa yang saya tinggalkan, kesempatan yang ada di depan mataku. Juara 2, lumayan tahu hadiahnya, uang diamplopkan itu 500.000 kalau nggak salah. Dan saya pikir kayaknya ini awal mula dari segalanya. Saya udah berpikir nanti suatu saat akan ini, akan itu. Momen sulit, sulit. Kalau sulit dari kecil mikirnya sulit, jadi lebih terbiasa. Kalau momen sulit itu adalah ketika tidak lucu. Ketika tidak lucu, itu tuh tekanannya bagaimana kak? Saya kira kau stand up comedian. Nah buset.
Kan namanya hidup, ada gagal, ada berhasil. Dari stand up bisa belajar. Kadang kita lucu nih malam, kadang juga besok kita tidak lucu. Kadang mungkin kita berhasil hari ini, kadang juga besok kita gagal. Tapi bukan berarti karena kita gagal baru kita mau gagal terus. Bisa jadi besoknya kita gagal lagi. Wah, siapa tahu besok kita berhasil lagi atau bagaimana. Dari situ Ji. Kalau dibilang momen yang paling sulit itu pas ketika kita merasa bahwa kayak banyak sekali orang di sekitar kita tuh, tapi ternyata tidak ada begitu. Misal dulu tuh saya rasa kayak banyak temanku kayak di sekitar, Will. Pas ketika kita butuh, wow, all the things disappear, kayak nah bisa kayak disulap ini Pak. 1, 2, 3, sing. Ya, aku butuh teman-temanku, cik. langsung begitu. Tapi yang saya pelajari lagi adalah semua orang tuh punya urusannya masing-masing. Ketika temanku butuhkan saya pun menjalankan tugasku dengan cara ya kalau saya bisa bantu. Tapi kan dari situ betapa awalnya saya berpikir kenapa orang tidak bisa bantu saya, kenapa mereka pergi ketika saya butuh. Akhirnya saya telah lagi bahwa ya sama-sama di manusia sebetulnya, mereka punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Begitu egoisnya saya ketika mereka tidak bisa bantu saya dan saya merasa bahwa mereka adalah salah. Kan tidak harus begitu. Akhirnya yang sekarang saya pikirkan adalah ketika misal saya kena sesuatu atau hal yang harus saya selesaikan, orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu adalah saya sendiri. Adapun ketika ada orang yang lain yang bantu, berarti itu adalah proses penemuan di tengah jalan gitu. Nah, kebetulan saya Gemini ya. Kalau ditanya, ada tidak kenapa ketika orang dilihat kita kadang senyum terus, bahagia terus, bukan berarti kita tidak punya masalah begitu. Semua orang tuh pasti punya masalah. Saya, kiri kanan, semua orang punya masalah. Kau yang nonton ini pasti ada masalahmu. Dan tidak bisa juga kita bilang masalah yang kita punya harus kita lihatkan ke orang. Kita akan punya pilihan untuk menyikapi masalah tak begitu ya. Entah itu kau mau show off dengan masalahmu atau kau tanggung malu dengan itu. Ada juga orang yang tidak terlalu parah di masalahnya sebetulnya. Hanya karena sepeda kali dapat perhatian saja dia sebarin begini. Mungkin supaya dia dapat power atau merasa puas ketika dia sudah customi masalahnya ke orang. Tapi ada orang yang tidak ingin dia kasih tahu masalahnya ke orang lain karena mungkin itu bukan urusannya. Dan saya adalah orang yang seperti begitu. Kalau masalah banyak tau. Cuman begitu tidak penting sekali ketika harus share masalah ini ke orang lain, bahwa kayak sama kau lemparkan orang kotoran yang habis mandi begitu. Yang harusnya dia tidak terima itu, malah kau kasih ke dia. Jadi kalau memang masalahmu bisa kau selesaikan, ya selesaikan sendiri. Karena masalah itu akan selesai sebetulnya seiring berjalannya waktu, atau mungkin harus digantikan dengan sesuatu atau bagaimana, tergantung dari kita menyikapi. Kalau masalah senang dan terus sebetulnya tidak senang, cuman tanggung jawab kita sebagai manusia lain di depan manusia lain adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan aura yang positif begitu untuk circle ta. Kalau memang kau tidak bisa kasih energi positif ya setidaknya jangan kau datang bawa masalah tuh. Sudah setengah mati kau di rumah, kau pilih berteman, kau boleh masalah sama teman pak kau ini. Titik terendah profil sudah pernah dilewati atau? Fuck. Boleh bilang ini bisa bicara kotor kan di sini? Iya. Titik terendah itu kan beberapa tahun lalu gitu. Pernah tidak kau lagi baring 4:30 subuh mas kau bilang seru bunuh diri nih kayaknya nih. Asiknya. Anjing keren sekali bunuh diri. Dan itu tuh tidak ada perasaan takut ketika saya pikirkan itu tuh. Sampai kayak saya berpikir orang yang bunuh diri itu adalah orang yang hebat. Karena dia berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. God damn. Tidak pernah kelihatan. Ada, maksudnya baru kali itu kok udah mau bunuh diri sampai udah mati. Buset berhasil pak. Buset. Ih, keren. Terus saya kepikiran itu tuh
momen-momen terendah mungkin dari segala benturan mungkin yang ada, yang namanya ada sesuatu yang kita tanam, tapi kalau terlalu lama juga di dalam tuh kayak pasti ingin keluar juga begitu. Sama kayak laki-laki tuh nggak bisa terlalu lama dah. Keluar lah sedikit, sakit juga kepala Pak. Iya. Momen-momen terendah yang kayaknya make sure dengan yang tadi, ketika kau berharap ada temanmu tapi tidak ada, kau berharap dibantu tapi tidak. Tapi menurutku setiap orang wajib menemukan titik terendahnya supaya dia bisa bangkit dari situ. Saya dari kecil adalah anak kecil yang pernah tidak kau dikasih bingung dari kecil, yang padahal menurutmu semua anak itu ada macenya ada pacenya, tapi tetanggamu dia bilang mana mamamu. Yang waktu itu adalah, jadi ketika lahirku tuh waktu kecil, ketika lahir itu semua orang atau semua anak yang lahir di situ tuh pasti akan disaksikan sama bapaknya mungkin. Karena kalau disaksikan sama mamanya kan tidak mungkin, macenya di atas ya pasti udah lihat. Ada yang disaksikan sama bapaknya atau tidak dengan bapaknya. Nah, beruntungnya saya hari itu adalah ketika saya lahir bapakku ada. Tapi ada beberapa kata-kata yang udah keluarkan kayaknya anaknya gitu-gitu tuh. Nah dari situ tuh hal yang tidak harus saya dengar di umurku ketika saya masih kecil. Jadi kayak keluarga rusak, broken home gitu tuh. Pas di bagianku 4 bersaudara saya ini 1, 2, 3 tuh masih enak-enak saya ini keluarga. Kenapa pas saya tak hambur orang Pak? Kayak orang lagi nongkrong pas datang tak pulang deh tina buset. Kayak saya tuh. Nah dari kecil tuh kadang suka diganggu nih. Bukan mamamu inilah. Karena waktu itu waktu masih kecil saya masih belum bisa jalan, mamaku memutuskan untuk jadi TKW di Arab. Jadi saya sedikit ada campuran laki Arab guys. Beda. Yang penting ada Arab-Arabnya. Nah, akhirnya saya tinggal sama tanteku yang besar dan dari kecil dikasih bingung, mana bapakmu? Mana di? Bingung gitu. Itu tuh bukan mamamu lah, itu tantemu. Jadi kayak mungkin karena terlalu sering dari dulu dikasih begitu-begitu akhirnya sampai kayak kebal nih gitu. Bingung kayak sudah deh. Kadang kalau pulang di rumah terus terlalu banyak orang hendak nyaman, mending saya keluar. Dan itu sampai sekarang tidak nyaman saja, tapi semua bagaimana lagi itu hal yang saya rasakan dari kecil. Nah dari situ nih semuanya terlalu benturan. Kadang waktu kecil tuh suka mengeluh, kenapa saya begini, kenapa dorang bagus, kenapa saya tidak. Dan itu umur yang masih kecil. Kenapa saya di sini, kenapa saya di situ? Kenapa mereka bisa dikasih dengan mudahnya? Kenapa saya harus usaha dulu dia untuk dapat ini? Kenapa saya tidak bisa punya ini dengan mudahnya begitu? Ketika teman-temanku dibelikan mainan, ya kenapa saya harus kerja dulu supaya saya bisa dapat itu mainan? Cuman karena terlalu capek mengeluh, akhirnya kepikiran ternyata banyak nilai-nilai penting yang sudah saya lewati. Kayak misal kalau mau dapatkan sesuatu ya semua ada harganya. Tidak mungkin semudah itu supaya kita bisa hargai itu. Karena saya kalau saya dikasih mobil, saya kasih rusak. Karena saya tidak tahu betapa gampang atau susahnya untuk dapatkan itu. Nah mungkin yang sampai sekarang bikin saya untuk hargai semua apapun yang ada. Jadi saya dulu selalu bilang kalau gagal ya coba lagi. Karena saya tidak takut nih gagal. Nah dari kemarin juga saya gagal. Siapa tahu berhasil, tes dulu. Daripada kita tidak coba. Gitu sih. Kalau mau dibilang star syndrome itu kayak apa ya? Kayak hal yang tidak bisa dipisahkan dari popularitas. Dan tidak bisa juga kita tutup mata dari star syndrome. Dari pertama kali saya kenal stand up, satu teknik yang saya tahu, act out. Act out itu adalah dimana kita menggambarkan sesuatu gerakan atau theater of mind dalam suatu jokes. Setelah itu yang saya tahu kedua adalah star syndrome. Pertama kali tahu star syndrome, apa itu? Terus temanku dia bilang, star syndrome itu ketika orang dia rasa sudah wow sekali, dan dia belum jawab apa begitu. Dan dari pertama kali saya tahu namanya star syndrome, saya tidak ingin rasa yang namanya star syndrome. Walaupun star syndrome itu
nggak bisa kita rasakan, nggak bisa. Karena yang star syndrome yang merasakan itu orang-orang sekitar ta, yang tahu perubahan ta, yang ketika dia bilang, kenapa kok beda nih kak sekarang, kenapa kok begini nih sekarang, itu tuh bisa jadi star syndrome. Tapi bisa jadi juga cara tegurnya aja orang. Karena ada teman yang lama kita nggak ketemu, sombongmu nih sekarang, dari mana kawan, bahasa susah kok tidak ada. Tiba-tiba kau bilang sombongmu sekarang. Justru orang yang bisa bilang kita itu star syndrome, orang yang ada di sekitar ta dan ikuti perkembangan ta. Dia bisa bilang tidak star syndrome atau tidak. Jadi kalau kau tidak kenal itu orang, dia bisa kau langsung bilang dia star syndrome. Dan kalau saya berharap mudah-mudahan untuk sampai kapanpun, dan sejauh ini ketika ada bilang, Phil, kau ini, menurutku sama sekali tidak pernah ada tertanam di benakku bahwa saya ini, saya itu. Karena menurutku semua biasa ji, bukan sebiasa aja karena sombong, enggak, karena menurutku ya mungkin itu nih hasil dari kerja keras yang selama ini saya lakukan, tidak tidur, begadang, bangun subuh, buat sesuatu, bikin sesuatu dihina, kadang di pertemanan dibilang apakah aku bikin ini, tapi tidak apa-apa karena dari karya yang jelek pasti ada saja yang suka, dari karya yang bagus pun belum tentu ada yang tidak suka, pasti semua ada pasarnya masing-masing. Kalau mau dibilang star syndrome tidak, kalau menurutku mudah-mudahan jangan saya bersentuhan dengan hal itu, karena untuk star syndrome kayaknya saya rasa tidak ada powerku. Orang star syndrome itu kayak Raffi Ahmad cocok, nah kayak saya semua star syndrome. Kenapa? Kok sombong kau di tempe telur tadi malam, Pak. Kau nah buset somai lawata. Apa yang mau disombongkan selagi manusia ya, kalaupun job kerjaan begini menurutku masih banyak yang jauh lebih hebat. Masih banyak anak Kendari yang jauh lebih keren-keren menurutku. Di mataku nih jujur, anak Kendari itu kayak sebetulnya punya potensi ji. Mungkin ada beberapa saja yang sudah berani dan ada beberapa yang belum. Dan kalau saya pikir, ngeri juga dorang ini Pak. Dan itu yang selalu membuat saya kayak, ayolah. Mungkin dengan sedikit semangat, yang penting semangat saja dulu, yakin. Berhasil dan tidaknya urusan belakang itu. Semangat saja dulu. Mungkin dengan sedikit energi positif, dengan sedikit semangat, mudah-mudahan bisa menularkan teman-teman yang ada di sekitarku, walaupun tidak harus sampai ke orang jauh, mungkin dari sekitar ke sekitar, dan akhirnya bisa sama-sama berkembang supaya Kendari enak juga dilihat. Karena saya iri dong lihat kota lain yang anak mudanya keren, anak mudanya ini, yang anak mudanya kalau bikin event dibeli sama anak muda lainnya, yang temannya kalau bikin karya dibeli sama temannya sendiri, bukan yang kecuali karyanya anak luar baru mau dihargai, mentang-mentang karena ada di sini juga baru konda hargai karyanya. Terus bagaimana kalau kalian berkarya bersenda hargai? What do you mean? Kenapa kita tidak mulai dari diri kita sendiri? Nah, kalau masalah baik buruknya teman-temanku ke saya, itu tuh kayak apapun yang saya keluarkan di temanku, semua marah-marah, semua maki-maki, sudah itu nih saya. Jadi selama ini mungkin ada beberapa temanku yang di belakangku mungkin sudah itu yang mau sama-sama saya dan tahu saya asliku. Kalau misal Samara, saya bilang Samara tuh. Kalau misal saya suka ya saya bilang tuh saya suka. Kalau memang sama bisa bantu kok, saya bantu kok. Daripada terlalu mempersulit kayak padahal kau suka tapi kau tidak bilang, atau padahal kau marah tapi kau tidak bilang. Itu tuh kayak tidak jujur saja dalam berteman. Jadi kayak saya selagi bisa jujur, selagi kita bisa tidak menutupi apa yang kita mau atau bagaimanapun tuh kayaknya lebih menjaga circle. Jadi misal ketika kita fake, kalau menurut ini kalau saya fake seakan berada di circle yang fake juga, karena kalau saya realistis dan seril-realnya saya, ketika ada orang fake masuk kan dia tidak akan tahan. Dan itu sudah berapa kali saya coba ya, maksudku begini, ya sudah begini misalnya kalau tidak suka ya pilih sana pale. Saya harap juga biar kau bagaimana, ya sudah begini-begini. Ketika ada sesuatu hal yang bisa saya dapat di kau, tapi karena kau tidak suka sifatku dan kau tidak dapat ya, dan saya tidak dapat itu, tidak masalah, berarti bukan rezekiku itu. Anda harus saya menjilat-menjilat di depanmu, Anda harus bisa winto-winto kau setinggi-tingginya supaya saya bisa dapat apa yang ada di kau. Tidak sekeras itu juga usahaku, kalau rezekiku saya bisa dapat dari berteman. Saya tidak pernah tuh berpikir nanti kalau saya mati, cerita apa yang orang akan bawa ketika mereka melayat nih. Nah kali ini anak dulu, kadang saya kepikiran di situ tuh, mau 3 atau 4 orang pun, kalau satu juga berarti macam ikut yang melayat mas. Kadang itu tuh yang biasa buat saya kepikiran kayak orang kalau datang melayat nanti cerita apa di? Nanti orang kalau melayat datang benci saya, ada senyum kan atau bagaimana?
Karena saya tidak peduli itu orang dia datang nanti suatu saat mungkin saya sudah meninggal atau bagaimana, karena itu hal yang pasti. Terserah nih persepsinya mereka seperti apa ke saya, tapi setidaknya kalau menurutku selagi saya tidak sakiti manusia, ya sudah gitu. Dan itu kayak powerku sampai sekarang. Saya selalu tidak pernah puas untuk apapun yang saya capai, karena menurutku dunia tidak sekecil ini gitu. Saya masih ingin melangkah sejauh mungkin yang saya bisa, dan kalau bisa saya hilang di tengah-tengah dunia, dan itu tidak masalah. Mudah-mudahan saya bisa keluar dari situ dan temukan siapa Ophil yang sebenarnya. Ketika misal suatu saat saya sudah sampai di umur itu untuk masuk ke liang lahat, mudah-mudahan semua kebaikan yang bisa diterima teman-temanku bisa diingat dan mungkin bisa diikuti begitu. Karena ketika berpikiran untuk mau curangi orang, mau jahati orang, kadang langsung saya berpikir, bagaimana kalau saya dikasih begitu di? Bagaimana kalau ternyata itu perlakuan itu yang akan hambat saya di akhirat nanti ya, begitu Ji. Buset, astaga, saya ingat akhirat itu. Gitu sih. Jadi menurutku stand up comedy mengubah saya untuk memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kayak sana masalah gitu temanku miskin. Nah, saya berteman sama yang miskin, sama yang kaya juga loh. Berteman sama yang kaya, kekayaannya kasih ke saya bagi sama teman ke yang miskin. Nah, asiknya tuh. Daripada karena tidak enak juga berteman, tidak bagus juga tuh berteman miskin, tidak bagus. Orang baku kumpul tidak makan korang semua. Yang miskin, ada yang kaya juga. Imbangi karena perfect itu tentang bagaimana kita balance, seimbang. Tidak baik terus juga, tidak jahat terus. Sebagaimana kita bisa berbagi, bagaimana caranya itu supaya tetap mengalir itu semuanya, karena kita kan bisa hidup sendiri gitu. Bagi-bagi ke juga ke orang, mungkin dengan cara berbagi bisa bikin perasaanmu jauh lebih tenang. Begitupun dengan stand up comedy, ketika ada cerita yang bisa saya bagi ke orang, pengalaman yang bullshit ini yang saya mau gini, saya ingin dengar ini, saya ingin keluarkan ini. Ketika bisa berbagi itu tuh saya senang sekali, dan saya pun senang sekali ketika ada audiens yang respect dengan jokes yang saya bawakan. Itu tuh tawa yang mereka bagi itu kayak luar biasa. Ini bukan uang ini. Jadi kalau bagi-bagi yang saya bahas itu bukan bagi-bagi uang, bukan. Bagi sesuatu yang sekecil apapun itu, kau bisa lihat hal positifnya di dalam. Sekalipun orang dia cuma, hey, itu berbagi nih. Kadang juga kalau misal kau buat suatu karya atau apa, bagusnya nih, itu suatu bentuk berbagi energi, mungkin berbagi apresiasi. Jadi tanpa stand up comedy kayaknya pandanganku akan di situ-situ saja, bukan berarti so open minded. Cuman dengan adanya stand up comedy, dia bawa saya kayak dari 0 ke 1 gitu. 1 saja baru begini tadi. Enggak, itu tuh untuk mengapresiasi kayak, ayo. Saya tuh senang begitu kalau habis mencapai sesuatu terus gagal tuh. Tadinya kita baru sombong begini pada saya, habis itu pas jatuh kayak, kok kira kayak itu, kok kira itu bagaimana? Belum gitu apa-apalah. Itu tuh yang bikin saya kayak, ayo semangat lagi, gagal lagi, hantam. Dan dengan stand up comedy mengajarkan saya bahwa ada waktunya gagal, ada waktunya berhasil, ada waktunya kita ketemu orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada juga yang waktu dimana ketika kita ketemu orang terlalu melebihi ekspektasi kita.